nanti Bapak Ibu di sini nanti membantu saya ya untuk bisa berdiskusi dan mendengarkan. Syukur-syukur kita semua bisa menerapkan budaya positif yang sekiranya bisa kita terapkan di sekolah kita supaya membuat murid-murid kita menjadi lebih disiplin. Mungkin sebelum saya memulai presentasi yang akan saya tampilkan kepada Bapak Ibu, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dengan membaca Fatihah dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Bisa dilihat sini. Ini adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, dan saya sendiri adalah Yudiono dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon dari SMP Negeri 1 Kaliuki. Budaya positif, penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru SMP Negeri 1 Kaliuki. Dan ini saya sendiri Yudiono SPDI CGP Angkatan 11, dan ini adalah Rizky Anggana SPD pengajar praktik saya yang berasal dari SMK Negeri 1 Jablang, dan ini adalah fasilitator saya yaitu Pak Fajar Berjaman MPD, dan mungkin sama dengan fasilitatornya Ibu Erna. Dan ini dari SMK Negeri 6 Kuningan. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu.
Oke, untuk Bapak Ibu supaya semangat, maka kita ice breaking dulu dengan cara bernyanyi. Ya, mungkin udah familiar dengan lirik lagu Ayo Kawan Kita Berjumpa Lagi. Oke, mari kita bareng-bareng ya. Enggak tahu sudah bisa kan? Bisa ya. Bisa ya. Nanti jangan gerakan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita berjumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata. Nah, tangannya harus seperti ting-ting. Ya Allah, sing-sing, sekali lagi ting-ting. Ayo lagi ya. Oke. Lagu aslinya apa dulu? Lagu aslinya Ini lagu aslinya. harusnya diganti liriknya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita berjumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Ayo kawan, kita berjumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Ayo kawan, kita berjumpa lagi. Tepuk kanan, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Ayo kawan, kita berjumpa lagi. Salam kanan, salam kiri, kedipkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah. Oke, dan ini adalah konsep-konsep budaya positif yang ingin saya sampaikan. Ada 8 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Kemudian ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi perubahan paradigma belajar itu kita merubah paradigma belajar yang sebelumnya kita itu hanya mentransfer ilmu, yang kita itu hanya memberikan ilmu, sudah cukup dengan hal seperti itu. Tapi untuk sekarang kita itu harus memperhatikan adanya profil pelajar Pancasila yang terdapat 6 dimensi itu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sekarang dalam proses pembelajaran kita itu harus memperhatikan dan menanamkan karakter yang ada pada dimensi profil pelajar Pancasila. Maka di sini tujuan dari pertama adalah perubahan paradigma belajar itu kita merubah yang tadinya kita hanya mentransfer ilmu selesai. Nah, kita sekarang harus menanamkan apa? Karakter kepada murid kita. Ya, itu lanjut. Nah, sekarang Anda, Ibu dan Bapak akan melakukan kegiatan cobalah buka. Sekarang saya minta 2 perwakilan yang bersedia untuk maju ke depan. Bapak dulu nih. Ya, sebelumnya adalah minta 2 perwakilan dulu. 2 orang, silakan yang mau bersedia di depan. Nanti baru akan saya. Baik, sekarang ke Ibu Erna dulu. Tugas Ibu Erna adalah coba buka tangannya 2. Sekarang bayangkan Ibu Erna memiliki sesuatu
barang yang sangat berharga, ya, barang yang sangat tidak ternilai harganya, dan di dunia ini hanya dimiliki oleh Ibu Erna satu-satunya. Ya, ditutup, silakan disimpan, digenggam. Ya, bagaimanapun ini adalah barang berharga, ya, barang berharga yang Ibu Erna miliki dan satu-satunya di dunia. Ya, bisa dipahami Bu? Oke, sekarang untuk Bapak Rikin. Bapak Rikin tahu bahwa Ibu Erna punya sesuatu yang berharga. Bagaimana caranya Bapak Rikin ingin tahu, melihat apa yang dimiliki oleh Ibu Erna? Bagaimana caranya? Boleh memaksa, boleh merayu, boleh dengan berkata kasihan dan lain-lain, terserah. Bagaimanapun caranya supaya Bapak Rikin bisa membuka yang di genggaman Ibu Erna. Tapi barangnya orang anu ya, orang ya Bapak. Nggak tahu. Makanya Bapak Rikin pengen tahu. Bapak Rikin pengen tahu. Coba sekarang bagaimana caranya untuk Ibu Erna bisa punya barang apa sih? Iya. Dengan cara umum, baik itu paksaan, dan lain sebagainya. Boleh dicoba. Apakah Ibu Erna mau memberikan dengan diperlihatkan ke Bapak Rikin, dengan Bapak Rikin meminta? Silakan. Mau diancam, mau dikata lembut, mau dirayu, bebas. Nanti Bapak ini jongkok ya. Iya, dia Bapak ini pakai karena ini harus barang berharga. Kalau Ibu Erna itu dipaksanya jangan ini nih, jangan itu. Terserah Bapak Rikin, terserah Bapak Rikin. Kan dipegang gitu, nggak di mana gitu. Jangan begini nih. Ya sih nggak masih maksa baik. Dengan anak mereka biasa dipaksa, kali aja dipaksa. Action, mulai. Ayo. Hei. Ini barang baru sih ya. Kita pengen apa kalau nih? Mau coba di seru kak. Pokoknya Bapak Rikin pengen tahu. Itu apa? Penasaran gitu. Sekarang yuk, gitu loh. Itu kok lagi pengen apa tuh? Ya udah bawa aja. Baik. Oh, ini lagi beda. Nah, begitu aman kan? Ya, galaknya boleh juga. Iya, pakai pisau ya. Ya nggak bisa saya pengen itu. Serah. Coba. Oke, kira-kira dengan rayuan tadi Ibu Erna mau memberi lihat ke kasih tahu ke Bapak Rikin tidak? Dengan ancaman? Ya enggak. Dirayu, Bang. Tidak. Oke. Terima kasih ya kepada Ibu Erna dan Bapak Rikin. Tadi kira benar. Kalau kalian tahu tuh gampang. Ini kan belum tahu apa Ini kan konsepnya adalah barang berharga yang hanya dimiliki satu-satunya di dunia. Nah, sekarang ya. Kenapa tadi Ibu Erna tidak memberi, ya, dengan rayuan tidak diberikan, dengan paksaan juga tidak diberikan, ya. Kenapa? Karena yang bisa mengontrol itu bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Ya, walaupun diancam oleh Bapak Rikin, walaupun dirayu sampai berbelas kasihan, tapi ternyata Ibu Erna berpegang teguh bahwa apa yang saya miliki itu ya punya saya nggak mau. Ya, gitu loh.
Nah, di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri yang tadi dicontohkan oleh Ibu Eva. Dihukum, dipaksa, diancam, dirayu, apakah murid akan tetap bisa mengikuti keinginan kita? Tetap aja kan mengulangi lagi karena tidak terkontrol oleh dirinya sendiri, bukan kesadaran diri sendiri. Itu yang pertama. Maka ilusi guru mengontrol murid itu adalah sebuah miskonsepsi dalam tentang teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah tadi dengan rayuan itu Ibu Ena memberi lihat bahwa apa yang dia miliki itu ke Pak Rikin? Tidak kan? Makanya di sini walaupun dengan sesuatu yang positif, kalau karena kita yang mengontrol diri sendiri, saya nggak mau, bukan lingkungan yang mengontrol kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu salah. Ya. Nah, mohon maaf, kebiasaan saya sendiri, ya, biasanya itu adalah membuat rasa bersalah kepada murid, padahal itu tidak menanamkan sebuah karakter kepada murid. Ya, kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata kita sebagai orang dewasa itu tidak bisa memaksa orang lain, walaupun kita sudah dewasa. Walaupun pada saat itu ya berhasil, tapi hanya saat itu saja. Next, selanjutnya mereka mengalirnya gitu. Lanjut. Oke. Nah, ini adalah berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon yang sebelumnya itu adalah bahwa kebutuhan kita sama, tapi ternyata pada teori kontrol kebutuhan kita tuh berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar pandangan kita itu sama, tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kita bisa memahami bahwa pandangan orang itu berbeda satu sama lain. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kata teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan lingkungan atau bukan orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model pikiran menang atau kalah, sedangkan ini model pikirannya menang-menang. Oke, yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Itu adalah disiplin positif, ya, tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, syarat menciptakan murid yang merdeka itu harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari dalam diri sendiri dan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dari dalam dirinya sendiri, yang timbul, yang tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena pasangan dari orang lain. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dan ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu banyak, tapi yang saya ambil adalah dari profil pelajar Pancasila, kemudian IBO Primary Years Program atau PYP, dan yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Oke, yang pertama tadi adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ada 6 dimensi. Ya. Yang pertama adalah
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinakaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan untuk yang IBO Primary Years Program itu adalah sebuah organisasi yang didirikan di Swiss yang dipergunakan untuk diterapkan kepada anak 3-12 tahun untuk mengembangkan siswa yang berpikiran terbuka, berpengetahuan luas, dan bertanggung jawab dalam masyarakat global. Sedangkan yang 9 pilar karakter, yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri, disiplin dan tanggung jawab, jujur, amanah dan berkata bijak, hormat, santun dan pendengar yang baik, dermawan, suka menolong dan kerjasama, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah, pemimpin yang baik dan adil, serta baik dan rendah hati. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Oke. Nah sekarang, menurut Bapak dan Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Jawabannya apa? Apakah hukuman bisa mendisiplinkan murid? Bisa dalam jangka pendek. Tapi kebanyakan adalah tidak bisa karena mengulanginya lagi. Ya, iya. Kalau misalkan, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi murid? Bisa. Ya. Tapi jangka pendek juga. Kalau hukuman tidak, ya. Sedangkan kalau penghargaan bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang 4 ya, tadi masih berkaitan dengan yang tadi, bahwa seseorang seseorang itu dapat berperilaku baik itu karena satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya murid, betul tidak? Bahkan kita juga sama. Ya, maksudnya supaya kita tidak ditegur, supaya kita tidak dihukum, maka kita melakukan sesuatu hal yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu kan yang namanya motivasi perilaku manusia. Selain karena takut hukuman, dia juga pengen imbalan atau penghargaan, pujian. Nah, bahasanya cakep katanya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kesadaran diri sendiri. Walaupun ada hukuman, walaupun ada penghargaan, tapi kalau muncul dari dalam diri sendiri, maka ini yang paling benar. Ya, dari motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Ini manusia itu melakukan sesuatu kedisiplinan karena 3 hal ini. Ya, oke. Dilanjut ya. Nah, sekarang coba ada kegiatan pematik, tolong diperhatikan ya, biar saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas dan sambil menunjuk ujung hidungnya. Ya, ini adalah sebuah kegiatan pemantik yang Bapak dan yang Ibu bisa. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju tidak? Tidak. Mengapa? Nah, tidak bijaksana, mempermalukan. Oke, pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau
atau konsekuensi. Mengapa? Hukuman. Oke. Ini tidak setuju ya, dan menurut Ibu semuanya bahwa tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman. Oke. Kita lihat ya. Nah, sebelum kita ke ini ya, bahwa yang tadi dilakukan oleh Pak Seno itu adalah sebuah hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu membuat murid merasa tidak nyaman, ya, merasa dipermalukan, merasa sakit yang berkepanjangan, ya, dan akan selalu teringat sampai nanti. Sedangkan konsekuensi, kalau konsekuensi itu adalah sebuah, ya, yang harus mereka dapatkan, ya, yang harus murid dapatkan karena dia telah melakukan kesalahan. Ya, nah, untuk lebih paham antara hukuman dan konsekuensi, mari kita lihat dulu ini ya. Oke, sebentar. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita tik ya. Oke. Oke, jawabannya betul ya. You get it, Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Oke, betul ya. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Oke, konsekuensi. Oke, betul, konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Oke, hukuman ya. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, apakah betul jawabannya? Iya, betul ternyata ya. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kita lihat jawabannya apakah benar? Nah, hukuman ya. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hukuman, betul ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, apakah benar jawabannya? Nah, ini dibikin lama. Oh, waktunya habis. Oke. Ya sudah lah. Yang penting Ibu semuanya paham bahwa membedakan antara mana hukuman dan mana konsekuensi ya. Bahwa di mana hukuman itu membuat murid merasa tidak nyaman, merasa tersakiti, sedangkan konsekuensi itu adalah sebuah yang harus mereka dapatkan karena mereka telah melakukan kesalahan dan ada manfaatnya. Maksudnya itu kayak contohnya tadi
dia harus membersihkan air di atas meja karena dia menumpahkannya sendiri. Dia menumpahkan air di lantai maka dia harus mengepel sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan yang tidak ada manfaatnya, itu adalah sebuah hukuman. Contoh satu lagi, murid terlambat masuk pelajaran PJOK dan dia diminta untuk berlari lapangan sebanyak 2 kali keliling lapangan. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Tapi pelajarannya adalah PJOK. Tergantung itu kegiatannya apa ini Tergantung kalau olahraga sama siswanya sudah saling ulang-ulang pelajaran Pelajaran PJOK, ya murid itu terlambat. Kemudian iya di pelajaran PJOK. Kemudian gurunya meminta si murid itu berlari keliling lapangan sebanyak 2 kali, 2 putar. Nah ini konteksnya adalah pelajaran PJOK. Kira-kira bermanfaat tidak lari itu di pelajaran PJOK? Nah jadi itu konsekuensi atau hukuman? konsekuensi dari manfaatnya. Iya, bukannya dua-duanya juga bisa jadi manfaat. Karena kan kalau hukuman itu adalah membuat murid merasa tidak nyaman. Biasanya kecuali kalau pelajarannya lagi lari, disuruh lari Gitu ya. Ya, kalau misalnya lagi pelajaran basket, kalau dia datang terlambat, lalu dia disuruh lari dulu. Ya jangan hukuman. lari Sebuah- lah, misalnya bukan hukuman Makanya dari kegiatan sebelumnya ini tidak Nah tergantung kegiatan sebelumnya yang ditinggalkannya. ada basket berarti ya udah basketnya. Tapi kira-kira lebih cenderung si anak itu ketika dihukum lari karena dia di pelajaran PJOK akan terbayang lebih dan jangka panjang atau lebih ke jangka pendek? Berarti lebih ke hukuman atau lebih ke konsekuensi? bukan pas saat PJOK ya. Lihat eskul aja, eskul Pati Putih itu yang saya lihat kalau anak itu terlambatannya jam 2 apa pelajaran ini juga apa eskul anak kita ada. Ya mohon maaf ini sebelumnya ya, kalau lihat antara hukuman dan konsekuensi, kita sebagai bapak ibu guru itu bertahun-tahun ngajar lah. Kadang kita bisa membandingkan, membedakan ya. Per gurunya sebenarnya bisa dikatakan guru itu baik, guru itu galak gitu kan, dari apa yang sudah kita lakukan ya. Kalau kasusnya tadi pelajaran PJOK terlambat, anak disuruh lari-lari, kita bandingkan juga ada pelajaran lain ya. Itu di kelas. Kemarin saya lihat pas apa ya, adalah guru padahal bukan pelajaran PJOK, dihukum tidak tahu apa di kelasnya, sedang materi apa, tiba-tiba anak itu ke lapangan lari-lari, puter-puter berapa orang gitu. Saya tanya, ini lagi apa? Dihukum bu, dihukum pelajaran sitak gitu pak ini, dan pak gurunya itu ada di depan pintu. Apakah sama antara hukuman dan konsekuensi seperti pada guru PJOK? Itu kan pelajaran itu juga, tapi disuruh larinya di luar lapangan. Kalau olahraga kan di luar. Ketika lari itu hukuman kata saya sih. Menurut saya ya. Tapi kalau ada pelajaran lain di dalam, pelajarannya lagi di dalam, tapi anak-anak hukumnya suruh lari. Konsensus bukan itu. Kembali tidak, iya kembali tidak itu. Iya disuruh keluar. Iya itu. Iya itu seperti itukah menurut saya. Terima kasih, mohon maaf. Oke, terima kasih Bu Juju. Ya, pokoknya intinya adalah tepuk tangan dulu Bu Juju. Intinya adalah sebuah hukuman itu sebuah yang membuat murid itu merasa tidak nyaman dan tersakiti. Ya. Tapi kalau misalkan konsekuensi itu masih ada keterkaitan yang ada sedikit atau banyak sedikit itu adalah ada manfaatnya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa di pelajaran PJOK itu kita bisa sebut sebagai sebuah konsekuensi ya. Karena di pelajaran PJOK ya, misalkan ya tadi apa yang seperti Bu Juju utarakan bahwa ketika di lapangan, tapi kalau ketika di dalam kelas kemudian anak-anak itu suruh lari, nah itu adalah sebuah hukuman. Gitu. Terima kasih Bu Juju. Kita lanjutkan ya.
Ini dia adalah hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya bahwa hukuman itu sangat menyakitkan murid dan peraturan dibuat oleh guru tanpa kesepakatan murid. Biasanya hukuman berupa fisik, psikis yang tidak berhubungan dengan yang dilakukan. Ya. Sedangkan konsekuensi sama, tidak nyaman untuk murid, tetapi jangkanya masih jangka pendek dan biasanya berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Makanya kenapa tadi di PJOK kita sebutkan sebagai konsekuensi, karena PJOK itu kan pelajaran olahraga, lari masih ada hubungannya, gitu ya. Itu mungkin ya. Lanjut. Nah, ini dia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Bukan hanya murid, tapi karena di sini adalah kita sebagai guru, maka kebutuhan ini adalah yang harus didapatkan oleh murid. Bahwa murid itu memiliki kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya. Di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru dan wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Memanggil Doni dan menanyakan alasannya. Oke, kemudian kira-kira apa alasan Doni? Tidak punya bekal makan siang? Tidak punya uang untuk beli makan? Apalagi? Apakah dia merasa senang karena teman-temannya takut dengan dia? Bisa jadi. Nah, itu banyak kemungkinan ya, banyak kemungkinan jawaban dari pertanyaan pemantik ini. Oke, kita lihat. Oke. Kita lihat, ini adalah ada beberapa alternatif jawabannya Doni ketika kita mengkonfirmasi kepada Doni. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Artinya kebutuhan apa yang kayak bertahan hidup ya. Kebutuhan yang Doni ingin penuhi adalah dia ingin bertahan hidup. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Berarti apa kebutuhannya? Karena kasih sayang, karena ingin diperhatikan, ingin diterima. Ya. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, ini penguasaan. Jadi dia merasa menjadi berkuasa. Ya, sehingga teman-temannya itu takut. Yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Nah, ini adalah tadi kesenangan udah belum? Oh ya, kesenangan ya. Kalau ini merasa diterima ya. Oke, dan yang terakhir, ia melakukannya karena iseng saja. Apa tuh tadi yang terakhir? Tadi penguasaan yang terakhir. Kebebasan ya. Yang kebebasan? Merasa bosan. Merasa bosan yang kebebasan. Oh, jadi itu senang isengnya. Iya, senang. Iseng nih. Jadi dia senang. Senang. Iya, merasa senang. Ya. Jadi dia bosan makan bekal yang dibawakan ibunya. Saya pengen nggak makan itu gitu loh. Iya, jadi dari kasus Doni tadi bahwa ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni. Kalau alternatif jawabannya seperti ini, tergantung nanti murid kita alasannya apa. Nanti kita akan bisa tahu, oh ternyata si murid ini atau si anak ini pengennya apa nih? Oh ternyata pengennya diperhatikan, oh pengennya dicintai dan sebagainya. Makanya setelah kegiatan ini mungkin ibu yang hadir ada di sini bisa mengetahui kebutuhan murid kita yang ada di dalam kelas itu seperti apa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kira-kira kita berada di posisi mana nih kebanyakan nih?
Ada menghukum, ada membuat merasa bersalah. Kira-kira kalau membuat merasa bersalah, apa perkataan yang kita berikan kepada murid? Kamu lagi, kenapa sih kamu tuh selalu melakukan hal seperti itu? Iya, kemarin baru saja begitu ya. Nah, itu biasanya kita ya, sama penghukum biasanya ya. Kamu. Iya. Oke, kita bahas satu-satu ya di 5 posisi kontrol ini. Nah, yang ini ada sebuah pernyataan bahwa murid yang tidak mengumpulkan tugas dari guru. Ya, ini ada sebuah kasus murid yang tidak mengumpulkan tugas dari guru. Kita lihat dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kata-kata yang akan dilontarkan adalah kamu selalu saja tidak mengumpulkan tugas dari bapak. Berdiri kamu di depan kelas. Begitu kan? Iya. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari menunjuk dan menghardik anak tersebut. Itu adalah sebuah penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu melakukan ini lagi. Ya, nada suaranya memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya apa ini? Ya merasa, ya seolah mengiba ya gini. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bapak bantu kerjakan. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Oke. Ya, ini baru 3, penghukum, membuat merasa bersalah, teman. Dan ini adalah sebagai pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu tidak mengumpulkan tugas? Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Dan yang terakhir adalah sebagai posisi manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira yang sudah kita sering lakukan itu berada di posisi yang mana? Membuat merasa bersalah, penghukum, apa bu? 1 dan 2, penghukum dan membuat merasa bersalah. Nah, iya, kita diharapkan sebagai guru itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Supaya apa? Supaya murid itu sadar dengan sendirinya. Bukan hanya dia mengetahui konsekuensinya apa, tapi dia sudah punya gambaran ke depannya untuk memperbaiki tingkah lakunya itu seperti apa. Iya, Bu, harus bisa kelas Iya. Ya, gitu ya. Jadi bukan saya ini sudah posisi manajer. Saya sendiri juga kadang bisa fleksibel dengan posisi kontrol yang dimiliki oleh guru ini. Tapi kita harus diposisikan kepada ini semua. Nanti mungkin setelah ini kita bisa menerapkan hal yang seperti itu. Ya, ibu mungkin terutama nanti guru BK. Gimana? Ayo. Makanya ada dulu. Aduh, haus kalau ada es masuk ke leher kayak. Nah, mari kita saksikan sejenak. Ini adalah posisi kontrol. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan sistem positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat kasar bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan
hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu pasti kamu jadi terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya. Dasar pemalas. Ibu sakit Gak nih mama. kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oh, Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menghibur. Hukuman bisa berupa Lu banget kamu tuh malu sih. Biasa, biasa. dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melihat dengan Beli tunjuk-tunjuk gue ngomongan ke negara kalah. Ayo dicek ibu gue begalak. ini posisi merasa bersalah. Contohnya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Banget bagi Ya, kondisi kamu udah Naren. sumpah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Dabing Kamu terlambat lagi. Kamu udah mencoba yang paling Bisa bikin senang kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Oh, siswa yang hitung 10 kali, 35 kali, 3 kali itu loh. Lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jadi gimana kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang akan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang hidup dirinya sendiri, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga nilai waktu murid bisa dilakukan, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Gabungan semuanya. Apapun posisinya tetap Kalau videonya satu. Selamat pagi Bu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data penduduk kontrol. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan jelas formal. Iya. Cara ini. Ibu itu ngajarin 9 ya? Fokus yang pasti. Kita sama nggak? C, D, A, D, U, karena D karena jarang. Kan? Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya Kamu kemarin udah bawa ya kemarin di Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana? Saya bisa bangun tapi keterlambatan ya. ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengenai alarm saya Bu. Baik, kalau Naren buka meter alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Emma Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang ingin kamu lakukan, Naren? Agar tidak baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin ditunjuk setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik. Kita sudah melihat 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan contohnya, maka di situ kita sudah paham ya. Ternyata di mana posisi kita sekarang bisa jadi nomor 1, 2, 3, 4, dan apakah kita sudah berada di posisi yang kelima. Nah, maka marilah kita bersama-sama mewujudkan menjadi posisi kontrol dari guru yang sebagai manajer, supaya menumbuhkan motivasi intrinsik murid kita ya. Jadi mereka sudah paham dengan sendirinya, dia bisa mempunyai gambaran untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan pada saat ini ya. Oke, bisa dipahami ya ibu semua. Oke, kemudian yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu adalah sebuah nilai kebajikan yang disepakati secara tersurat dan tersirat lepas dari latar belakang, suku, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih bersemangat dan tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini yang biasanya kita bentuk di awal kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru, biasanya wali kelas atau mungkin di guru mata pelajaran masing-masing. Nah, tapi kebanyakan kita dalam membuat keyakinan kelas itu masih banyak kekurangan ya. Ya mungkin kita bisa simak video berikut sebentar ya, karena ini adalah video sebuah kesepakatan kelas yang saya buat. Ya mungkin ini videonya agak panjang, tapi nanti saya singkat-singkat saja ya. Oke, di sini diawali dari pembukaan, di mana kita selayaknya kita mengajar seperti biasa. Nah, kemudian kita berikan arahan terlebih dahulu kepada murid bahwa kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Di mana kita itu mengajak murid untuk berdiskusi apa yang mereka inginkan di dalam kelas itu ya. Jadi kita menyepakati dari dua belah pihak antara guru dengan murid. Nah, kita boleh membagikan kertas yang seperti yang saya lakukan dengan post-it atau dengan apapun caranya Bapak Ibu, bebas terserah ya. Bapak Ibu silakan berikan kesempatan kepada mereka untuk menuliskan apa yang mereka inginkan di dalam kelas itu ya. Oke, ini kita bagikan, kemudian mereka tempelkan ya. Mereka tempelkan, kemudian setelah mereka tempelkan, kita sebagai guru menyimpulkan apa keinginan mereka. Banyak tuh, banyak, maka kita golongkan yang sama, kita golongkan, dan di sini kita dapatkan 10 yang mereka inginkan ya, atau istilahnya kayak peraturan di kelas yang mereka inginkan ya. Oke. Nah, ketika yang mereka tuliskan itu kalimatnya masih kalimat yang negatif, tidak boleh. Nah, kita dalam sebuah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Jadi maka kita rubah menjadi kalimat yang positif. Maka di sini tidak boleh menggunakan HP saat belajar. Maka kita rubah menjadi kalimat positif adalah menyimpan HP saat kegiatan pembelajaran. Nah, itu kan lebih positif. Jadi tidak melarang, tapi ada HP tapi kita simpan. Ya. Kemudian tidak boleh bercanda, tidak boleh bergurau saat proses pembelajaran. Maka kalimat positifnya adalah tertib atau memperhatikan guru saat pembelajaran. Nah, itu adalah sebuah kalimat positif ya. Nah, setelah kita membuat kalimat positif, kita munculkan apa itu nilai kebajikan yang muncul dari apa yang sudah
dibuat oleh mereka sendiri. Nah, ini kita munculkan nilai kebajikannya. Ternyata nilai kebajikannya adalah tertib, mereka menghargai, mereka disiplin dari apa yang sudah mereka tuliskan dan sudah kita simpulkan bareng-bareng. Ya. Nah, setelah nilai kebajikan sudah kita tulis, yang selanjutnya adalah kita bikin tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contoh misalkan, tidak boleh menggunakan HP di dalam kelas, maka tampak sepertinya itu adalah kita menyimpan HP di dalam kelas atau di dalam tas atau dalam saat pembelajaran. Sedangkan yang tidak tampak sepertinya kita menggunakan HP saat pembelajaran, maksudnya bermain HP saat pembelajaran. Nah, itu adalah tampak tidak seperti. Nah, ini harus berlaku bukan hanya murid tapi berlaku juga untuk guru. Supaya apa? Supaya sama-sama. Ya. Dan yang terakhir, kita harus memberikan apa konsekuensinya dari kesepakatan yang sudah kita buat. Kalau ketahuan menggunakan HP, apa yang dilakukan? Mereka langsung bilang bahwa ditegur. Oke, itu adalah sebuah kesepakatan. Ketika datang terlambat, apa yang mereka inginkan? Ternyata mereka ingin diberikan pertanyaan. Diberikan pertanyaan tentang materi pembelajaran yang sebelumnya. Nah, katanya begitu ya. Tapi jadi di sini kita tidak boleh memberikan konsekuensi yang menghukum. Ya. Nah, ini adalah sedikit cuplikan video dari membuat kesepakatan kelas. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu yang di sini bisa nanti menerapkan dalam membuat kesepakatan kelas itu dengan menggunakan kalimat positif dan dimunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam sebuah kesepakatan itu. Dan yang nantinya kesepakatan ini harus diyakini oleh murid supaya murid itu tidak melanggar. Jadi mereka bisa disiplin karena kesadaran diri sendiri dan karena kesadaran dari apa yang sudah mereka sepakati bersama. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan ya sedikit lagi ya Bapak Ibu, 2 menit lagi. Oke. Nah, ini hasilnya dari dokumentasinya ya. Dan yang terakhir ini adalah restitusi. Nah, oke, maaf. Oke, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memuliakan dirinya ketika membuat salah. Perilaku mereka bukan untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, ada tahapan dari sebelum kita ke tahapan restitusi, kita lihat dulu bahwa restitusi itu ketika murid akan bisa dilakukan ketika murid berbuat salah. Kemudian guru menanggapi yang memungkinkan murid membuat evaluasi internal. Kemudian memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan harga diri mereka ya. Itu adalah melalui restitusi ya. Nah, ada 3 langkah dari restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Dalam sebuah restitusi, yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Dan yang kedua, kita harus memvalidasi bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Dan yang ketiga, kita harus menanyakan keyakinan mereka ya, bisa menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan sekolah. Nah, jadi ini adalah sebuah langkah dari segitiga restitusi. Nah, ini ada berkaitannya dengan posisi manajer. Ya. Tapi kalau posisi manajer itu memang tidak bisa dengan menggunakan segitiga restitusi ini tidak semua kasus itu bisa dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, kadang bahkan di sekolah kita itu murid itu tidak kooperatif. Ketika ditanya jawabannya adalah angkat bahu, nggak tahu. Ya, itu banyak murid kita itu tidak kooperatif. Jadi ketika ditanya mereka tuh nggak mau jawab. Tapi kalau di contoh yang tadi murid itu benar-benar kooperatif. Ditanya ini dia jawab, ditanya ini dia jawab dan lain sebagainya. Ya. Tapi ya tidak apa-apa. Oke. Nah, sekarang ini adalah contoh dari restitusi. Mohon maaf ya. Ini karena adalah teks dan menggunakan teks, maka matanya jelalatan tuh dibentuk kemana-mana. Jadi sesuatu
Oke, ini adalah kegiatan restitusi bahwa si Rizky Maulana ini dia membolos, keluar dari kelas, keluar dari sekolah saat guru sedang rapat. Ya, awalnya adalah si Rizky dipanggil dengan menanyakan, apakah kamu tahu bahwa kamu dipanggil oleh bapak atau ibu ke sini itu karena apa? Tahu Pak, dia sadar karena dia melakukan sebuah kesalahan. Kita tanyakan alasan dia membolos itu kemana? Ya, harusnya kalau siswa atau murid yang kooperatif dia akan menjawab. Tapi biasanya kebanyakan di murid kita itu ya diem ya atau merahasiakan. Nah, ini adalah tahap di mana kita itu menstabilkan identitas mereka, bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Semua orang itu pernah melakukan sesuatu kesalahan. Supaya apa? Supaya dia itu bisa nanti terbuka dan bercerita ketika ditanya oleh kita. Dia merasa nyaman. Gitu loh, ya. Oke, nah ini adalah sebuah validasi. Kita sebagai guru memvalidasi bahwa tindakan kamu itu benar atau salah. Ketika murid itu berbicara salah, maka dia sudah memvalidasi bahwa tindakan yang dia lakukan adalah salah. Ya, itu adalah tahap yang kedua. Kemudian tinggal kita tahap yang ketiga. Tahap yang ketiganya apa? Kita tanyakan keyakinan apa yang dia langgar, kemudian apa yang ingin dia rubah nantinya. Ya. Nah, di sini tahap terakhir sudah menanyakan keyakinan dan dia sudah punya gambaran bahwa ke depan ketika tidak ada guru maka dia akan meminta tugas kepada guru tersebut. Nah, ini adalah sebuah langkah restitusi yang harus kita terapkan ketika menangani murid yang bermasalah, ya. Oke. Nah, terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan, ya. Jadi semoga saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya sudah menerapkan semuanya. Ini kita sama-sama sharing supaya saling mendukung satu sama yang lainnya, supaya kita mendapatkan murid yang disiplin dengan cara yang sesuai, ya. Supaya kita tidak menyakiti murid, supaya kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid, kita menjadi guru yang diimpikan oleh murid dan murid nyaman belajar dengan kita. Sebelumnya ada yang ditanyakan untuk Bapak Ibu? Iya. Murid kita biasanya begitu. Ketika gurunya tidak masuk, ya alhamdulillah ada jam kosong, katanya seperti itu, ya. Oke, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita menjadi guru yang hebat, sama-sama belajar menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.